dari Nabi Agung kita Muhammad SAW, ya, biar semakin semangat walaupun sudah semangat. Saya berikan hadis dari Nabi Agung kita Muhammad SAW. Beliau memberikan motivasi bagi kaum muslimin supaya tetap semangat dalam menuntut ilmu. Man salaka tariqan yabta'i fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ingin masuk surga enggak? Salah satu jalan sehingga kita memudahkan untuk masuk surga. Oke, selanjutnya kita masuk pembelajaran. Pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang definisi haji, dasar hukum haji dan tujuan haji. Ada yang masih ingat tentang apa itu haji? Ya, saya. Ya, bagus. Oke. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang ketentuan haji. Ya. Orang yang mau haji itu harus paham apa enggak tentang ketentuan haji? Ya, bagaimana? Ya, kalau tidak paham bisa saja menyebabkan hajinya tidak sah. Oleh karena itu penting sekali kita bahas hari ini dan mari kita belajar dengan serius. Mudah-mudahan nanti pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita yang di ruang ini dimudahkan ya oleh Allah untuk dipanggil untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5. Oke, untuk selanjutnya mari kita bahas ya dengan melihat tayangan PowerPoint di papan tulis ya. Oke. Syarat ya, syarat haji. Syarat adalah hal-hal yang harus ada sebelum ibadah itu dilaksanakan. Syaratnya apa? Yang pertama Islam. Ya, jadi salah satu syarat yang pertama itu Islam. Orang selain muslim itu tidak wajib haji. Yang kedua boleh atau sudah dewasa. Yang ketiga adalah berakal sehat. Ya, bagi orang gila atau yang kondisinya nggak normal itu berarti enggak tidak memenuhi syaratnya. Kemudian mampu di sini baik fisiknya maupun ongkos untuk perjalanannya. Kemudian merdeka, bebas atau tidak dalam perbudakan atau dalam tahanan kondisi sekarang ya. Kemudian bagi wanita itu ada mahram, pendamping ya dari mahramnya. Untuk selanjutnya rukun haji. Ya. Rukun adalah hal yang harus ada dalam pelaksanaan ibadah. Kalau tidak ada ibadahnya, salah satu rukun tidak ada ibadahnya tidak sah. Kemudian rukun haji itu ada 6. Ada yang tahu? Yang pertama ihram. Apa itu ihram? Ihram itu niat haji. Ya, hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Nah, ihram ini niat haji ya pada mikot. Mikot itu adalah tempat atau batas waktu untuk melaksanakan haji atau umroh. Ya. Kemudian wukuf di Arafah. Ya, rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian tahallul ya atau mencukur atau memendekkan minimal seujung jari ya. Kemudian yang keenam adalah tertib. Selanjutnya wajib haji. Ya, yang pertama itu ihram dari mikot.
mabit di Musdalifah, mabit di Mina pada hari-hari tasyrik, kemudian melontar jumroh 3, yaitu jumroh ula, wusta dan aqabah, kemudian tawaf wada. Wajib haji itu adalah sesuatu yang harus ada dikerjakan, namun salah satu ketika tidak dikerjakan itu hajinya tetap sah, namun membayar dam. Ya. Untuk selanjutnya saya akan bentuk kelompok ya, menghitung 1 sampai 4, kemudian diulang lagi. Silakan dari sana. 1, 2, 4, 1, 3, 1, 2. Oke, yang hitungan 1 silakan ngumpul di sini, Mas. Ya, hitungan 1. Ya, diposisikan mejanya. Yang hitungan 2 di sini. Ya, hitungan 3 di sini, Mas. Kumpul di sini. Ya, hitungan 4 di sini, Mas. Tadi ada tempat kelompok kan, Pak ya? LKPD ini nanti penilaian termasuk dan kelompakan. Mulai ya, silakan dikerjakan ya, boleh mencari di berbagai sumber ya. Dikerjakan. Ada masalah ya? Ini kelompok ini ada masalah nggak? Lancar ya? Semangat ya? Sampai. Ya. Jika salah satunya tidak terpenuhi, itu bisa bayar. Nah, ini yang mudah ini mampu. Oke, sudah selesai semua ya? Siap untuk presentasi? Ya, kelompok 2 silakan maju untuk presentasi. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ibnu Fahmi Abisar. Saya Farhan Zain. Saya Abu Bakar Afghani. Saya Muhammad Rizal Rasim Syafiq. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pada Farhan, kami persilakan. 1. Sebutkan syarat haji. Syarat haji dan umrah adalah 1. Islam, 2. Berakal, 3. Balik, 4. Merdeka, 5. Mampu, yang ke-6. Mahram bagi wanita. Yang kedua, sebutkan rukun-rukun ibadah haji. Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Yang keenam, tertib. Soal ketiga, apa perbedaan antara syarat, rukun, dan rukun haji? Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar haji menjadi sah. Rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan agar haji menjadi sah. Kemudian wajib adalah hal-hal yang harus dilakukan agar haji menjadi sempurna. Nomor 4. Demikianlah hasil diskusi kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Bertanya, apakah yang dimaksud mampu hanya fisik atau ada yang lainnya? Saya menjawab, yang dimaksud mampu tidak hanya secara fisik, namun juga secara biaya dan mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Dan apakah ada pertanyaan lainnya? Jika tidak, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran kali ini. Yang pertama, syarat haji. Kesimpulannya syarat haji apa tadi? Kemudian rukun haji. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum ibadah itu dilaksanakan. Ya. Kemudian rukun adalah sesuatu hal yang harus ada dalam pelaksanaan ibadah itu. Salah satu rukun tidak ada, itu bisa menjadikan batal ibadah kita. Ya. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian paham tentang syarat haji? Paham. Apakah paham tentang rukun haji? Paham. Apakah paham tentang wajib haji? Paham. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran sudah selesai ya. Untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan ketentuan haji yang berikutnya ya, yaitu perbedaan haji dan umroh. Ya. Untuk selanjutnya mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kali bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.